Andrew Newberg adalah seorang ahli ilmu saraf. Dengan kepakarannya dalam ilmu neuroscience, Andrew menyoroti sebagian risetnya dalam psikologi dan ilmu-ilmu sosial. Dari hasil risetnya itu, ia menemukan fakta bahwa di luar keniscayaan fitrah, dengan beragama manusia diuntungkan melalui kesehatan fisik dan emosi. Musuh manusia bukanlah agama, melainkan amarah, permusuhan, intoleransi, separatisme, idealisme ekstrim, dan ketakutan atas dasar prasangka, baik itu keduniawian, keagamaan, atau politis. Hasil riset yang dilakukan Andrew juga diperuntukkan bagi masyarakat awam seperti kita. Andrew seolah ingin menegaskan bahwa setiap orang, tidak harus dari kalangan ilmuwan, semestinya mengenali nama-nama struktur dan fungsi dalam otak di tubuh sendiri. Sebab, siapapun jika ingin mengubah apa yang ada dalam dirinya, perlu mengetahui apa saja komponen yang membentuk pikiran, perasaan, dan emosinya, sehingga terbantu untuk mempermudah memetakan masalah dirinya. Jika Anda ingin gumpalan 1,5 miliar tahun evolusi saraf hanya dalam 6 paragraf saja, silahkan loncat ke bagian Neuroscience 101. Andrew mencatat bahwa bermeditasi baik itu dalam bentuk sholat, merenung, berdoa, dan ibadah ritual lainnya, mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mengubah fungsi dari setiap bagian otak. Perubahan fungsi setiap bagian otak itu berdampak langsung pada perbaikan kesehatan fisik dan emosi, serta cara otak Anda mempersepsi realitas. Bagaimana jika sulit menghadirkan Tuhan di keseharian? Jika Anda merenungkan Tuhan cukup lama, sesuatu yang mengejutkan terjadi di otak. Fungsi saraf-saraf otak mulai berubah, aneka sirkuit dalam otak mulai diaktifasi. Tapi ada juga sirkuit saraf yang dinonaktifkan. Serabut sel saraf terbentuk, koneksi-koneksi sinaptik terbangun, otak jadi lebih peka dengan subtil dunia pengalaman. Persepsi berubah, keyakinan mulai berubah, dan jika Tuhan ada maknanya di hati Anda, Tuhan jadi nyata dalam saraf-saraf otak Anda. Amal, laku, praktik ritual agama sudah pasti akan merelaksasi. Bagi sebagian orang, membantu tetap fokus dan waspada. Pada sedikit orang, amal, laku, dan praktik agama akan membawa ke alam pengalaman yang melampaui alam fisik atau transendensi, sehingga keseluruhan hidupnya pun berubah. Tuhan mengubah otak Anda. Hasil riset Andrew Newberg, Mark, dan tim di Universitas Pennsylvania secara konsisten menunjukkan bahwa Tuhan adalah bagian dari kesadaran manusia. Semakin Anda memikirkan Tuhan, semakin sirkuit saraf-saraf di otak berubah. Dengan argumen ini, Andrew sangat yakin bahwa Tuhan, dalam perspektif makhluk, dapat mengubah otak manusia. Terlepas Anda Muslim, Kristiani, Yahudi, Hindu, agnostik, atau ateis. Dengan caranya yang unik, otak akan membangun persepsi dan menghasilkan realitas-realitas spiritual. Tapi otak tidak punya cara untuk memastikan apakah persepsi tersebut akurat atau tidak. Alih-alih, otak justru menggunakan logika, nalar, intuisi, imajinasi, dan emosi untuk mengintegrasikan Tuhan dan alam semesta ke dalam sistem nilai, perilaku, dan keyakinan diri yang kompleks. Sekuat apapun Anda mencoba, fitrah alam semesta selalu menghindari otak Anda. Maksudnya, sekeras apapun Anda mencoba menemukan misteri Tuhan, zatnya tidak akan pernah terjangkau. Maka paling banter yang tertinggal di otak adalah pertanyaan-pertanyaan besar. Dari mana asal kehidupan? Kemana kehidupan berakhir? Apa tujuan utama hidup?
adakah realitas spiritual? Atau apakah realitas spiritual itu rekaan pikiran saja? Siapakah yang mengejar duluan? Neuroscience belum punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi, neuroscience mampu merekam efek bahwa keyakinan pengalaman keagamaan tersimpan di otak manusia. Neuroscience juga tidak dapat menjawab pertanyaan, apakah Tuhan ada atau tidak ada. Faktanya, hampir semua otak manusia bahkan tidak mencemaskan apakah hal-hal yang dilihatnya benar-benar nyata atau tidak nyata. Otak manusia hanya perlu tahu apakah semua hal-hal itu berguna untuk skema besar mempertahankan hidupnya. Bagaimana mengubah diri menjadi lebih baik? Jika keyakinan pada Tuhan memberi Anda rasa nyaman dan aman, maka Tuhan akan menyempurnakan kehidupan Anda. Tapi jika Anda memandang Tuhan sebagai dewa pendendam yang memberikan pembenaran bagi Anda untuk menyakiti orang lain, maka keyakinan seperti itu otomatis akan merusak otak Anda, sebab memotivasi untuk bertindak dengan cara yang merusak secara sosial. Mengapa kita yakin dengan apa yang kita yakini? Di topik ini, Andrew mengatakan bahwa otak manusia kesulitan memisahkan antara fantasi dan fakta. Otak melihat hal-hal yang tidak ada, tapi kadang otak tidak melihat hal-hal yang ada. Faktanya, otak tidak berusaha menciptakan peta detail mengenai dunia luar. Otak malah memilih segenggam isyarat, kemudian mengisi dengan dugaan, fantasi, dan keyakinan. Ambiguitas neurologi semacam itu memungkinkan kita membayangkan dan menciptakan dunia yang penuh utopia, serba praktis, dan terkadang hal-hal yang tak berguna. Misal, membayangkan dan menciptakan pelindung mata untuk ayam, hingga membayangkan dan menciptakan kornea elektronik untuk orang buta. Semakin manusia merenungkan Tuhan, semakin misterius Tuhan. Faktanya, setiap otak manusia sejak kanak-kanak telah merenungkan kemungkinan bahwa dunia spiritual itu ada. Manusia beriman seperti Isaac Newton, agnostik seperti Charles Darwin, dan ateis seperti Richard Dawkins, masing-masing telah memberikan perhatian serius pada ketertarikan manusia terhadap Tuhan. Selama 4 tahun terakhir, Andrew dan Mark telah mempelajari bagaimana perbedaan konsep Tuhan dalam mempengaruhi pikiran manusia. Andrew memiliki pindaian otak para biarawati Fransiskan ketika mereka membenamkan diri menghadap Tuhan, dan memetakan perubahan neurologis ketika para Buddhis merenungkan alam semesta. Andrew juga telah menyaksikan apa yang terjadi pada otak para praktisi Pantekosta yang mengunduh Roh Kudus untuk berbicara kepada mereka dalam bahasa ruh, dan juga melihat bagaimana otak para ateis bereaksi dan tidak bereaksi ketika merenungkan gambaran konkret tentang Tuhan. Di bagian otak mana spiritualitas Anda terbentuk? Seberapa cepat sih perubahan persambungan saraf dalam otak? Bayangkan Anda memilmkan pertumbuhan bagian dalam hutan yang penuh dengan pepohonan selama ratusan tahun. Kemudian putar film tersebut dalam gerakan cepat. Maka Anda akan melihat cabang-cabang tumbuh dan mati dengan kecepatan luar biasa. Dalam otak mamalia, perubahan yang sama dapat berlangsung selama beberapa minggu. Andrew menduga pada manusia perubahan saraf terjadi lebih cepat di lobus depan, di mana banyak konsep spiritual terbentuk. Kemakrifatan, komunikasi, dan kreativitas menjadi lebih baik dengan amal laku rutin keagamaan. Bersama para staf di Universitas Pennsylvania dan Pusat Spiritualitas dan Akal Budi, Andrew dan tim saat ini masih mempelajari Sikh, Sufi, yoga, dan mediator tingkat tinggi untuk memetakan perubahan-perubahan kimiawi saraf yang disebabkan praktik spiritual dan keagamaan.
3 di antara sekian kesimpulan riset Andrew dan tim adalah: 1. Amal, laku, dan praktik spiritual, meski tanpa iman, memperbaiki fungsi saraf otak dengan cara memperbaiki kesehatan fisik dan emosi. 2. Merenungkan Tuhan dan nilai spiritual lainnya secara intens dan dalam jangka waktu panjang akan mengubah secara permanen struktur bagian-bagian otak yang mengendalikan suasana hati, membangkitkan kesadaran untuk memperoleh pengertian diri, dan membentuk persepsi inderawi akan dunia. 3. Praktik-praktik kontemplatif memperkuat sirkuit neurologis yang menghasilkan ketentraman, kesadaran sosial, dan welas asih terhadap orang lain. Praktik-praktik spiritual juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemakrifatan, komunikasi, dan kreativitas, dan seiring waktu bahkan dapat mengubah persepsi neurologis realitas itu sendiri. Andrew dengan risetnya hendak menunjukkan bahwa amal, laku, dan praktik spiritual dapat membantu kita menjembatani jarak antara realitas batin dan realitas di luar, yang kemudian akan membawa kita lebih dekat pada apa yang sebenarnya ada di dunia. Andrew masih belum tahu apakah semua itu dimungkinkan, tapi yang pasti terdapat manfaat kesehatan terkait meditasi dan ritual keagamaan yang tidak bisa disangkal. Manusia cenderung berubah bila mau merenungkan nilai dan imannya. Dari perspektif neurologis, Tuhan adalah sebuah persepsi dan pengalaman yang terus-menerus berubah dan berkembang dalam otak manusia. Dalam salah satu kuesioner yang dilakukan Andrew dan tim, mereka menemukan bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak muda yang berpendidikan jauh lebih tinggi tidak berprasangka dibandingkan generasi beriman sebelumnya, dan kondisi seperti ini baik untuk masa depan. Selanjutnya, riset ini menunjukkan bahwa semakin orang merenungkan nilai dan keyakinannya, semakin mereka cenderung berubah. Mengendalikan marah. Data psikologi, sosiologis, dan neuroscience tidak bersepakat dengan kalangan yang menyatakan bahwa agama berbahaya bagi kesehatan, sehingga muncul kelompok-kelompok anti-agama. Andrew berpendapat masalahnya bukanlah pada agama, tetapi pada kelembagaan otoritarian yang bersanding dengan hasrat untuk memaksakan keyakinan idealis seseorang atas orang lain. Andrew dan Mark mendokumentasikan bahwa manusia memiliki kecenderungan neurologis dan biologis untuk bertindak dengan cara yang saling bertentangan. Tapi berita pentingnya, riset mereka menunjukkan bahwa dengan amal dan laku spiritual yang intensif, otak mampu menekan kehendak manusia untuk bereaksi dengan amarah atau kemurkaan. Neuroscience menunjukkan bahwa pada saat kita melihat wajah orang marah atau mendengar kata-kata marah, otak kita akan naik gas, menghasilkan zat-zat kimiawi stres sehingga membuat kita melawan atau lari. Amarah menciptakan amarah, dan semakin marah sekelompok orang, semakin besar kemungkinan memunculkan kekerasan. Yesus berkata, "Cintai musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu, berkahi siapa saja yang mencaci makimu, doakan mereka yang memperlakukanmu dengan buruk." Ini tugas yang sulit, tapi Andrew kaget dengan kenyataan seberapa sering bagian dari Injil ini yang diabaikan kaum fundamentalis meski mereka berurusan dengan sesama Kristiani. Bagaimana marah berdampak langsung pada kesehatan? Dari hasil meneliti pasien-pasien memori, tim periset Andrew menyarankan meditasi, sebab dapat membantu memelihara keseimbangan struktural yang sehat sehingga memperlambat proses penuaan. Dengan teknologi pemindaian otak, Andrew dan Mark menyaksikan aksi-aksi langsung otak yang menakjubkan. Setiap perasaan dan pemikiran mengubah aliran darah dan aktivitas elektrokimiawi di beberapa area otak. Dalam perkuliahan filsafat tahun 2019 yang diampu Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat,
Beliau mengatakan, setiap kali kemarahan meledak berisiko pada jantung, stroke, sistem imun, paru-paru hingga memperpendek umur. Tuhan dan sifat plastis saraf otak. Merenungkan Tuhan akan mengubah otak Anda. Demikian juga ketika Anda bermeditasi mengenai tema-tema agung lainnya. Bersamaan dengan perenungan itu, sirkuit saraf ikut berubah dengan cara yang akan meningkatkan kesehatan kognisi atau ma'rifat. Tapi perlu dicatat, perenungan keagamaan dan spiritual mengubah otak Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Alasannya, perenungan keagamaan dan spiritual memperkuat sirkuit saraf yang unik, sehingga secara spesifik akan mengubah kesadaran dan empati sosial, serta menundukkan perasaan-perasaan dan emosi yang merusak. Apa itu neuroplastisitas? Neuroplastisitas atau sifat plastis saraf adalah kemampuan otak manusia menata ulang secara struktur sebagai respons atas berbagai kejadian positif dan negatif. Apakah otak dipakai terus-menerus akan aus? Ilmu terbaru menunjukkan bahwa seiring usia menua, justru ketika fungsi otak manusia dimaksimalkan, otak akan terus mengalami perubahan massa aktivitas. Artinya, pulau-pulau sel saraf otak akan semakin banyak dan membesar. Faktanya menunjukkan perubahan saraf dapat terjadi dalam beberapa jam. Akira Yoshi, seorang peneliti otak di Institut Teknologi Massachusetts, mengatakan, jika otak diberi stimulus kuat, perubahan tersebut justru terjadi tiba-tiba dan dalam interval waktu yang singkat. Seolah ada satu pemicu penting, kemudian sirkuit fungsional akan aktif dengan cepat. Peraih Nobel Eric Kandel membuktikan bahwa saraf-saraf otak tidak pernah berhenti belajar. Eric menunjukkan dimensi penting lainnya dari neuroplastisitas. Menurutnya, jika Anda mengotak-atik stimulus lingkungan, fungsi internal sel saraf akan berubah, sehingga menumbuhkan perluasan-perluasan cabang saraf baru. Fakta, setiap ada perubahan di lingkungan internal maupun eksternal, akan terjadi penataan ulang aktivitas dan pertumbuhan sel otak. Setiap saraf memiliki pikiran tanda petik sendiri. Saraf otak kita tidak akan pernah berhenti bergerak. Andrew menggabungkan berbagai penelitian tentang neuroplastisitas. Tersimpulkan bahwa saraf-saraf tidak punya karakteristik atau kedudukan pasti, melainkan terus-menerus mengalami perubahan sepanjang waktu, dipicu oleh persaingan, perubahan lingkungan, dan pendidikan. Proses belajar otak berlangsung secara kontinu, memori terus-menerus diperbaiki, ide-ide baru tumbuh, mengalir sebentar ke dalam kesadaran, kemudian dengan cepat menghilang, menuju suatu ruang untuk momen kesadaran singkat berikutnya. Apa hubungan antara kelenturan saraf otak dan Tuhan? Segalanya. Karena jika Anda merenungkan Tuhan, Anda akan mengalami ledakan luar biasa aktivitas saraf di berbagai bagian dalam otak. Setiap kali Anda memiliki perspektif imajinatif baru, seiring dengan itu serabut-serabut sel baru otak akan tumbuh dengan cepat. Dan keterhubungan-keterhubungan lama akan putus. Intinya, ketika Anda merenungkan pertanyaan yang betul-betul besar dalam kehidupan, baik soal keagamaan, keilmuan, atau fisiologis, otak akan terus tumbuh. Neuroscience 101. Untuk memahami bagaimana Tuhan dan spiritual mempengaruhi otak, ada 6 struktur yang perlu kita camkan. Lobus depan, sistem limbik, singulata anterior, amigdala, talamus, dan lobus parietal. Pertama, letakkan 2 almond kupas imajiner ke dalam telapak tangan. Inilah 2 bagian dari amigdala Anda. Amigdala mengatur respons apakah melawan atau lari dari rasa takut yang dipersepsi atau dibayangkan. Kemudian, letakkan 2 bagian walnut kupas ke dalam telapak tangan. Inilah talamus yang akan mengirim informasi sensor ke semua bagian lain dalam otak.
Talamus memberi Anda rasa makna dan bagaimana realitas sebenarnya. Sekarang, buat kepalan dan tekuk lengan bawah sehingga buku-buku jari menunjuk ke langit-langit. Lengan bawah Anda adalah sumsum tulang belakang, dan kepalan Anda bersama bagian almond dan walnut adalah sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian tertua dari otak yang dimiliki setiap reptil, ikan, amfibi, burung, dan mamalia. Sistem limbik terlibat dalam penyandian memori, respons emosi, dan banyak lagi fungsi tubuh lainnya. Selanjutnya ambil 4 lembar kertas ukuran 8 x 10 inci dan tempatkan di bagian atas kepalan. Remas kertas sehingga pas dengan ketat. Dan voila, Anda memiliki otak manusia. Keempat lembar kertas tadi adalah perkiraan ukuran dan ketebalan neokorteks Anda. Dan juga tempat menyimpan semua memori, sistem keyakinan, dan perilaku yang telah Anda pelajari sepanjang hidup, disertai semua pusat pemrosesan visual, suara, motor, bahasa, dan kognitif dalam otak. 30% dari kertas tersebut adalah lobus depan, terletak persis di belakang dan di atas mata Anda, mengontrol hampir semua kesadaran Anda, logika, nalar, perhatian, kecakapan bahasa, dan motivasi kerelaan. Perhatikan letak bagian remasan kertas yang menyentuh ibu jari Anda. Kira-kira disitulah lokasi singulata anterior yang memproses kesadaran sosial, intuisi, dan empati. Berisi tipe unik saraf yang hanya dimiliki manusia dan beberapa primata. Saraf-saraf itu sudah sekitar 15 juta tahun, di mana amigdala atau almond di kepalan Anda tadi dengan riang menciptakan ketakutan selama 450 juta tahun. Praktik amal dan laku spiritual secara khusus memperkuat singulata anterior, dan ketika praktik spiritual terjadi, amigdala melambat. Camkan, area lobus parietal terletak di atas dan agak di belakang telinga Anda. Lobus parietal menghabiskan kurang dari 1/4 lembar kertas tadi, tapi memberi Anda sensasi diri sendiri terkait objek lain di dunia. Ketika aktivitas di area ini menurun, Anda dapat merasa bermanunggal dengan Tuhan, alam semesta, atau konsep lainnya yang Anda fokuskan dengan sadar. Terima kasih. Silakan jika suka, subscribe dan beri komentar.